Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ya teman-teman ataupun orang lain ya di sekitar teman-teman yang mempunyai tekanan darah tinggi ataupun hipertensi, ya dia tidak peduli dengan kondisinya ataupun penyakit tekanan darah tinggi. Dia tidak peduli dengan alasan karena belum ada keluhan, karena belum menimbulkan gejala ataupun penyakit yang mengganggu aktivitasnya. Kondisi ini ya sebenarnya tidak boleh dibiarkan, ya tidak boleh disepelekan. Ya jangan sampai nanti tekanan darah tinggi ya menimbulkan komplikasi ataupun gangguan lain ya sehingga memperburuk kondisi teman-teman. Jadi kita akan membahas komplikasi tekanan darah tinggi pada tubuh. Meski tanpa gejala ya teman-teman, untuk mengetahui tekanan darahnya normal ataupun sedang tinggi ya dengan melakukan pengukuran tekanan darah. Ya kalau seandainya pengukuran tekanan darahnya 140 misalkan per 100, yaitu kondisi tersebut ya hipertensi ataupun lebih dari itu ya. Nah jadi jangan sampai teman-teman mempedulikan tekanan darah tingginya itu ketika sakit kepala, ya kepalanya berat, nggak enak badan, ya jangan ya. Kita harus mengetahui tekanan darah tinggi, jangan tunggu ada keluhan ataupun gejala lain ya, diukur tensinya. Jadi ada beberapa komplikasi yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman waspadai ya kalau tekanan darah tinggi teman-teman tidak terkontrol ataupun terkendali. Yang pertama, aneurisma. Ketika tekanan darah tinggi ya itu nanti lama-kelamaan yaitu bisa menimbulkan tonjolan pada pembuluh darah ya seperti ini. Nah, seperti balon ya. Nah, tonjolan ini disebut dengan aneurisma. Komplikasi tekanan darah tinggi ini, aneurisma ini ya saat muncul ya itu entah bertahun-tahun, itu tidak menimbulkan gejala. Nah, yang ditakutkan nanti ketika pecah. Nah kalau pecah ya ini bisa menimbulkan masalah serius ya. Nanti bisa mengancam nyawa, bisa menimbulkan kematian. Aneurisma ini dapat muncul di arteri mana saja di dalam tubuh ya, tapi biasanya dia arteri-arteri yang besar-besar. Nah jadi teman-teman harus waspada walaupun tidak ada keluhan harus waspada. Yang kedua, TIA atau stroke ringan. Tekanan darah tinggi ya bisa memunculkan komplikasi lain seperti TIA ya ataupun orang awam mengetahuinya stroke ringan. Nah, ini terjadi ya ketika terjadinya gangguan pasokan darah ke otak. TIA ini sama seperti stroke ya, dia gangguan pasokan ataupun suplai darah, peredaran darah ke otak. Tapi bedanya kalau TIA ini sementara. Nah, tapi teman-teman ya harus berhati-hati kalau teman-teman mengalami stroke ringan ini, ya ini bisa menandakan ataupun meningkatkan resiko teman-teman mengalami stroke beneran di kemudian hari. Yang ketiga, disfungsi seksual. Teman-teman ya kalau tekanan darah tinggi terus-menerus ya seiring bertambahnya usia juga, ya lama-lama ini juga bisa mempengaruhi ya sistem reproduksi. Kalau pada laki-laki ya ini lama-kelamaan nanti bisa menimbulkan impotensi, yaitu dimana ketidakmampuan mempertahankan ereksi. Nah kalau wanita ya bisa menurunkan gairah, vagina kering atau kesulitan orgasme. Nah jadi ya ini bisa mempengaruhi organ reproduksi juga. Yang keempat, stroke. Teman-teman, stroke terjadi ketika pecahnya pembuluh darah di otak akibat tekanan darah tinggi. Jadi yang punya tekanan darah tinggi jangan diremehkan ya, nanti kalau sudah pecah itu jadi stroke. Nah ini nanti ya suplai oksigen, suplai nutrisi ke otak itu terganggu. Nah akhirnya sel-sel dia di otak bisa mati. Ketika teman-teman punya tekanan darah tinggi yang terus-menerus ya ini bahaya. Apalagi misalkan sampai 180, ya 190 sampai 200 ya. Ini bahaya walaupun teman-teman misalkan tidak ada keluhan, tidak ada pusing, tidak ada gejala, jangan dibiarkan ya. Nah ini bahaya sekali. Ya saya kalau melihat pasien di IGD tensinya 200 ya walaupun dia keluhannya datang dengan pilek, dengan batuk. Wah ini saya sudah khawatir ya. Tapi pasiennya tenang-tenang saja, ini nggak boleh ya. Ini harus diedukasi kalau tekanan darah tinggi itu bahaya. Kelima, gangguan kognitif.
Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol ya juga bisa menimbulkan masalah komplikasi, yaitu berupa gangguan kognitif. Ya, teman-teman bisa mengalami gangguan misalkan berpikir, ya mengingat, ya bahkan juga belajar. Saat hal ini terjadi ya teman-teman akan kesulitan menemukan kata-kata saat berbicara, kemudian juga kurang fokus saat berbicara. Kalau ini terjadi lama-lama nanti teman-teman bisa demensia. Demensia ketika teman-teman menunjukkan gejala hilang ingatan, kebingungan, sulit berbicara, serta sulit memahami ataupun menerima informasi. Yang keenam, pembesaran ventrikel jantung. Ketika tekanan darah tidak terkontrol, ya lama-lama ini akan mempengaruhi fungsi jantung teman-teman. Ya nanti ventrikel kiri teman-teman ya bisa membesar, bisa membengkak. Nah kalau ini terjadi ya jantungnya jadi lebih besar. Nah hal ini akan membuat jantung memompa darahnya tidak normal ya ataupun kurang maksimal. Akhirnya nanti jantung memompa darah bekerjanya lebih keras ya, kemudian lama-lama nanti bisa mengakibatkan gagal jantung ya, henti jantung, serangan jantung. Yang ketujuh, serangan jantung. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol ataupun terus-menerus ya, ini nanti bisa menimbulkan komplikasi juga ya, serangan jantung. Nah, ini terjadi karena gangguan suplai darah ke jantung ataupun ke otot jantung. Pembuluh darah di otot jantung itu bisa menyempit, akhirnya jantung ya ototnya kekurangan suplai darah, oksigen, ya nutrisi. Ya, akhirnya nanti jaringannya itu nggak bisa bekerja dengan normal, nggak bisa bekerja dengan baik. Lama-lama nanti otot jantung bisa rusak, ya bisa mati bahkan. Nah akhirnya jadilah serangan jantung. Yang kedelapan, gagal jantung. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol ya lama-lama juga menyebabkan gagal jantung tadi, ya gagal jantung. Ya jantung nggak bisa memompa darah dengan baik, dengan normal. Kalau terjadi gagal jantung ya itu jantung itu nggak bisa memenuhi kebutuhan suplai darah tubuh ya, akhirnya nanti bisa terjadinya penumpukan cairan ya, kakinya bisa bengkak, kemudian tangannya bisa bengkak ya karena cairan menumpuk di situ. Kemudian juga nanti bisa sesak nafas. Yang kesembilan, gagal ginjal. Kalau tekanan darah tidak terkontrol tinggi terus-menerus ya dibiarkan, lama-lama nanti fungsi ginjal bisa terganggu, ginjal bisa rusak. Nah, ginjal kan fungsinya menyaring ya, menyaring darah, kemudian nanti membuang sisa-sisa metabolisme, zat-zat yang dianggap racun, yang beracun bagi tubuh dibuang melalui urin ya. Nah, kalau tekanan darah tinggi terus-menerus ya nanti saringan di ginjal bisa rusak, bisa bocor, fungsi ginjal bisa terganggu, akhirnya bisa rusak juga ya. Akhirnya terjadilah gagal ginjal. Kalau sudah terjadi gagal ginjal berarti ginjal nggak bisa bekerja dengan normal lagi ya. Untuk membuang racun nggak bisa lagi, ya membuang sisa-sisa metabolisme nggak bisa lagi. Nanti akhirnya terjadi penumpukan cairan, ya kemudian di tubuh juga terbanyak racun ya, akibat nggak bisa dibuang. Kalau hal ini terjadi ya teman-teman perlu melakukan cuci darah. Yang ke-10, kebutaan. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol juga bisa menimbulkan komplikasi di mata ya. Lama-lama nanti fungsi mata bisa menurun, bisa rabun ya. Matanya bisa rusak akibat tekanan darah tinggi. Jadi jangan dibiarkan tekanan darah itu tinggi walaupun teman-teman belum menimbulkan keluhan ataupun belum mengalami gejala-gejala ya. Jadi harus rutin untuk mengontrol tekanan darah tingginya. Ya, kalau dokter memberikan obat, minum teratur, jangan sampai putus obat. Kalau mau mengurangi dosis obat, konsultasikan dulu ke dokter. Kalau mau menggunakan bahan alami boleh-boleh saja, tapi yang penting ya kalau teman-teman konsultasi itu jauh lebih bagus. Kemudian ya untuk mengontrol tensinya ya bagusnya itu lebih sering, misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali ya. Ataupun teman-teman kalau bisa beli sendiri alat pengukur tensinya, kan ada yang otomatis. Nah itu lebih bagus ya, pagi-pagi bangun tidur ukur misalkan ya, mau tidur ukur. Nah ini kan lebih tahu berapa tensi ya ataupun tekanan darah tingginya, itu bisa dikontrol lebih
sering. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.